dari 13 orang yang bekerja ini, berarti harus kompak dong. Benar. Karena kalau nggak kompak, rumah sakit sebesar ini nggak mungkin bisa ditangani nih. Benar, sudah pasti. Udah pasti ya. Sudah pasti. Gimana cara jaganya itu, Dan? Ciao. Oke, Komandan. Siap. Manggilnya Chief Komandan aja ya. Boleh. Biar enak ya. Siap. Oke. Sahabat Premier, ini ada Bapak Bapak Herman Wahyunanto. Benar. Ya, Kepala Tim Security di Rumah Sakit Premier Bintaro gitu ya. Oke, Dan, sebelumnya Dan, di rumah sakit kita ini dalam satu shiftnya itu tim security berapa orang sih yang menangani kita itu? Untuk satu shiftnya itu di kami manpowernya 13 manpower aja. Cukup? Ya cukup gak cukup harus cukup. Gitu ya? Oke. Nah, dari 13 orang yang bekerja ini berarti harus kompak dong? Benar. Karena kalau nggak kompak rumah sakit sebesar ini nggak mungkin bisa ditangani nih. Benar, sudah pasti. Udah pasti ya? Sudah pasti. Gimana cara jaganya itu, Dan? Ya kami selaku pengawas, saya pribadi juga untuk melakukan edukasi, terus pelatihan untuk penunjang kekompakan aja gitu. Dan kami kegiatan kayak untuk olahraga bersama atau ada ya? Ada. Kami ada latihan untuk cara penanganan kasus, cara penanganan suatu masalah. Dengan adanya diskusi dan menyampaikan suatu pendapat dan solusi itu kami lakukan gitu. Ada berarti ya? Ya, jadi kami juga ada kalau ada di tim kami ada permasalahan atau permasalahan di operation, ya kita adakan diskusi juga gitu. Jadi kita akan lakukan coaching klinik kalau memang itu dibutuhkan gitu ya. Benar. Oke. Nah, yang termasuk ini Dan. Tadi ya, Dan sering ngelihat di parkiran kan. Benar. Kalau lewat lobi barat tuh atau lobi utama yang di depan, Benar. kadang di belakang juga. Ya. Nah, itu tim itu kadang-kadang mungkin ganti shift atau apa gitu kan, ada briefing tuh, mau pagi, mau sore. Benar. Nah, itu salah satunya. Benar. Ngomongin apa aja, Dan? Kami akan melakukan briefing setiap naik jaga dan evaluasi kerja briefing itu setiap kali selesai tugas. Jadi nanti pada saat briefing naik jaga atau tugas, kami akan edukasi dari SOP di tiap plotting, terus cara penyelesaian kasus, terus hal-hal perkembangan tentang keamanan. Ini kami sampaikan gitu. Jadi kalau untuk evaluasinya kerja sendiri, mereka harus care serah terima perihal ada isu apa, ada kasus apa di area plotting. Nah, nanti dari mereka tim saya ini menyelesaikan caranya gimana. Kalau nanti tidak sesuai alur ya kami akan arahkan sesuai alur lagi gitu. Jadi itu menjaga kekompakan juga gitu. Iya, soalnya rapi banget Dan. Terima Gak kasih pernah banyak. denger tuh. Ada kasus apa gitu di parkiran, kita nggak tahu tuh. Siap. Ya kan. Yang penting yang di office nih adem-adem aja. Ya itu karena tim security kita keren banget gitu kan. Terima kasih Mas Rizal atas bimbingannya juga. Geral, Rizal tuh yang di belakang kamera itu Dan. Oke. Siap. Nah, Dan gini, pada saat masa pandemi, ya sekarang juga masih pandemi ya. Benar. Sekarang masih pandemi, tapi kan puncaknya tuh yang kemarin-kemarin tuh. Ya. Ya, bulan-bulan lalu begitu. Nah, itu kan banyak banget antrian mobil mengular gitu. Sampai ke depan IGD bahkan begitu kan. Benar. Nah, itu tim security gimana tuh menghadapi itu? Ya, kami juga tidak sepenuhnya untuk serahkan ke anggota di lapangan juga. Jadi tim pengawasnya juga ikut turun. Oke. Ikut membantu untuk mengatur arus kendaraannya. Ya dengan prosesnya kita adakan beberapa area untuk waiting kendaraan dulu nih. 3 baris kalau nggak salah ya. Ya 3 baris kendaraan. Sudah gitu juga kami akan bantu di tim, kira-kira tim mana nih, tim DW atau tim untuk input datanya. Kami akan koordinasi juga. Bahkan kami akan bantu untuk proses penanganan secara manual juga gitu. Jadi betul, biar untuk mempercepat
nanti proses swabbernya gitu. Dan kira-kira nanti kekurangannya ada di tim kasir, ya kita akan koordinasi dengan supervisornya, baik itu grup maupun pribadi. Oke. Nah itu. Seperti itu Mas Rizky. Aku juga pernah lihat sendiri ya. Jadi ada tim security yang membantu, misalnya tim security ini habis mengarahkan mobil, Benar. dia menyamperin mobil, terus mintain data pasien, Benar. terus dianterin ke admin buat diinput. Nah itu juga salah satu bagian membantu situ, ya. mempercepat. Itu luar biasa. Oke. Mungkin dan kita juga bahas dari sektor IGD. Ya, di situ juga ada tim security yang pakai hazmat kalau nggak salah ya. Benar ya? Benar. Nah, di situ pasti security yang harus cepat tanggap. Benar. Karena kan pasien IGD ini kan Benar. apa ya? Orang-orang yang lagi panik, lagi butuh urgent. Nah, penanganannya dari tim security gimana? Dan kami pertama-tama kami persilahkan untuk parkir kendaraannya dulu di depan IGD. Nanti akan kami tanyakan beliaunya keperluannya untuk berobat ke IGD, terus nanti keluhannya apa kita data, baru kita akan koordinasi dengan dokter triase, dengan perawatnya gitu. Jadi kita akan sampaikan ke beliau. Setelah nanti kita sampaikan, nanti dari dokter IGD, dokter triase atau dari keperawatannya nanti akan ikut membantu ke depan untuk menanyakan juga gitu, keluhan pasien. Nah, nanti pasiennya ini prioritas mana yang harus didulukan dari pihak mereka nanti yang akan menentukan. Nanti setelah itu baru proses untuk membantu, entah kalau pasiennya memang memerlukan kursi roda atau bed, kita nanti akan bantu. Setelah itu kita bantu sampai ke dokter triase, nanti kami arahkan untuk keluarga beliau, pendamping, itu kita arahkan untuk mendaftar. Jadi kalau ada pasien pribadi juga ada sering, ya kita akan bantu dengan proses pendaftaran juga. Nah nanti kalau proses pendaftaran, itu dari pihak petugas wajib menginformasikan ke pengawas. Ya nanti pengawas yang akan menghandle di depan dulu. Nah, nanti atau membantu mendaftarkan ke dalam ya. Tersebut. Jadi area IGD juga tidak kosong. Nanti khawatirnya ada pasien susulan. Iya betul. Berarti kalau misalnya memang dalam beberapa saat, ya sebentar banget sih, paling kurang dari semenit. Ya. Kalau kita lewat IGD terus ngelihat nggak ada security-nya, itu lagi bantuin ya ke dalam ya. Benar. Karena memang yang jaga cuma sendiri begitu benar. ya. Jadi nanti kalau ada pasien-pasien yang memang kita terlalu banyak gitu, sampai waiting list, kita akan bantu juga. Jadi petugas wajib melapor. Nanti kita akan bantu ya proses-proses di lapangannya gitu, Pak. Iya keren sih. Maksudnya jadi jangan mentang-mentang dilihat harus ada security-nya, terus nggak ada, wah kosong nih, nggak begitu ya, dan ya. Tidak. Kita harus di sini harus bekerja sama, kompak selalu gitu. Teamwork. Itu yang saya tanamkan di mereka harus teamwork. Betul. Setuju banget. Siap. Setuju banget. Oke. Dan ini takutnya ya kita berdoa semoga ini tidak terjadi di RSPB ya. Benar. Misalnya ada pencurian atau ada kejahatan lah di area RSPB, itu alurnya gimana Dan? Ya. Kami akan lakukan proses menganalisa dulu Mas Gerald, kejadian apa gitu. Nanti kalau kejadian ini masih bisa kita tangani di internal, ya kita akan tangani gitu. Tapi kalau tidak bisa, ya kita akan mengundang nanti. Kebetulan kami juga kerjasama dengan pihak Polri, atau disebutnya Binmas, gitu. Dari pihak TNI-nya juga ada, dari tim Koramil gitu. Ada semua. Benar. Nanti tergantung jenis kejadiannya. Nanti kita analisa dulu. Yang jelas kita perhatikan kebutuhan pasiennya dulu nih. Itu yang pasiennya. Nomor satu. Betul. Seperti itu Mas Gerald. Ya. Terus kalau kayak di office gitu kita sering hilang pulpen. Itu nggak perlu sampai Binmas ya dok? Dok lagi. Kebiasaan sama dokter nih. Benar Mas Gerald. Kalau memang di internal kita, nanti kita juga akan melakukan proses olah
TPTKP-nya. Jadi tindakan pertama tempat kejadian perkaranya dulu nih. Nanti setelah ada laporan kita menuju TKP, kita lakukan pengeblokan TKP, kita telusur nih dari berdasarkan informasi pihak terkait gitu kan. Nanti kesimpulannya kan kita data. Nanti kita akan simpulkan sambil nanti pencari tahu bukti otentiknya di CCTV gitu. Seperti itu. Berarti nggak asal-asal ya? Nggak asal-asal dong. Ada data ya? Benar. Oke. Jadi kita berdasarkan memang kronologi kejadiannya seperti itu gitu. Seperti itu Mas Gir. Oke, siap dan mungkin kita bisa ingetin buat sahabat Premier yang berkunjung ke Rumah Sakit Premier Bintaro untuk selalu menjaga barang bawaannya sendiri ya, pribadi ya. Benar. Karena mungkin itu selain bukan tanggung jawab dari rumah sakit ya, udah pasti tanggung jawab dari si pembawa barang itu sendiri gitu ya. Ya, kami sering juga Mas Gerald menemukan barang-barang dari milik pasien itu di bulan kemarin terlalu banyak memang. Barang mungkin ya karena pasiennya di situ dia datang sakit sudah gitu bingung, jadi hal-hal yang barang-barang yang kira-kira bawaannya sudah ngeblank gitu, jadi sering banget ketinggalan. Nah itu nanti dari pihak pasiennya sendiri ya, dari pasien kita akan informasikan jika ada penemuan ya kita akan informasikan ke lingkungan sekitar penemuan. Nanti siapa tahu dia nyari di situ terus supaya nanti diarahkan ke posko security. Dan kami juga ada data untuk penemuan barang berdasarkan aktualnya, bahkan sampai kita dokumentasi atau video gitu kan. Kita buatkan form juga, loss dan found-nya juga. Oke. Gitu. Nah, nanti penyerahannya juga nanti ada identitas beliau, terus ada lagi tanda tangan beliau, alamat beliau, nomor telepon beliau, itu lengkap. Lengkap ya. Nah, nanti sebelum kita serahkan kita minta beliaunya untuk cek dulu gitu barang-barangnya, kalau memang sudah lengkap dan tidak ada kerusakan atau kehilangan, ya kita baru nyatakan clear gitu. Dengan tanda tangan si penerima. Benar. Begitu ya. Ada tanda tangan nanti pemiliknya, ada tanda tangan nanti petugas yang menyerahkan, ada tanda tangan pimpinannya nanti. Kalau pimpinannya nanti bisa diwakilkan dengan tim leader atau leadershipnya, atau nanti saya supervisornya. Oke, siap. Nah, jangan lupa juga sahabat Premier, jangan pernah merokok di lingkungan Rumah Sakit Premier Bintaro. Benar, itu yang terbaca ya. Iya, itu ya Dan ya. Benar, karena mengingat di lingkungan luar ini ya kita tidak tahu ya nanti kalau merokok di dekat kendaraan itu kan, atau lagi di dekat gas. Iya, oksigen tuh yang belakang kita ya. Benar, khawatirnya ya itu pasti kita larang. Kita akan tegur baik-baik. Nanti kita juga kasih solusi Mas Gerald. Oh gitu. Bukan hanya kita larang, tidak. Tapi kita akan kasih solusi, nanti ada tempat untuk melakukan merokok itu. Nah, nanti kita kasih saran, tidak semata-mata kita tegur aja. Hebat. Berarti bukan cuma sekedar negur, tapi ada solusi dari tim security kita. Oke. Siap Dan, ada lagi Dan? Sudah cukup ya. Wah, pokoknya terima kasih Mas Gerald. Thank you banget ya Dan ya, udah datang di studio kita. Siap. Jangan kapok ya untuk datang lagi ke sini. Nanti kita main-main lagi. Oke Dan? Mas Gerald. Tos dulu ndak? Siap. Ya. Ciao. Oke.